dunia sepak bola Indonesia kembali berdenyut. Di tengah rasa lelah, kecewa, dan harapan yang sempat meredup usai kegagalan di fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia, PSSI akhirnya membuat keputusan besar. Pada 3 Januari tahun 2026, federasi secara resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih kepala baru tim nasional Indonesia. Pengumuman ini bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sedang memasuki babak baru sebuah era yang dibangun dengan fondasi mental, disiplin, dan standar sepak bola level dunia. Nama John Herdman mungkin terdengar asing bagi sebagian publik Indonesia, tetapi di panggung sepak bola internasional, ia bukan sosok biasa. Herdman dikenal sebagai arsitek kebangkitan timnas Kanada, baik di sektor putri maupun putra. Ia adalah pelatih yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah prestasi monumental bagi negara yang selama puluhan tahun hanya menjadi pelengkap di kawasan CONCACAF. Lahir di Inggris dan besar dalam kultur sepak bola Eropa, Herdman membangun reputasinya bukan sebagai pelatih instan, melainkan pembangun sistem. Ia dikenal obsesif terhadap detail, kuat dalam manajemen ruang ganti, dan piawai membangun mentalitas juara dari tim yang sebelumnya dipandang sebelah mata. Filosofinya sederhana, namun tegas. Identitas tim harus lebih kuat daripada nama individu. Perjalanan Herdman dimulai dari bawah. Ia mengukir reputasi besar saat menangani timnas putri Kanada, membawa mereka menjadi kekuatan global dan meraih medali Olimpiade. Kesuksesan itu membuatnya dipercaya menangani tim putra sebuah langkah berani yang awalnya diragukan banyak pihak. Namun Herdman menjawab keraguan dengan kerja nyata. Ia membentuk tim Kanada yang agresif, disiplin, dan berani melawan siapapun. Nama-nama seperti Alphonso Davies berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Kanada tidak lagi bermain sebagai tim kecil, tetapi sebagai tim dengan identitas jelas dan mental petarung. Pengalaman inilah yang menjadi alasan utama PSSI menaruh kepercayaan besar kepadanya. Dalam sesi perkenalan resmi yang digelar siang hari, John Herdman menyampaikan alasan mengapa ia menerima tawaran melatih Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki 3 hal penting: basis supporter luar biasa, talenta pemain yang besar, dan momentum untuk berubah. Herdman menyebut Indonesia sebagai sleeping giant di Asia. Ia melihat potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal karena inkonsistensi sistem dan transisi kepelatihan yang terlalu cepat. Ia datang bukan untuk solusi jangka pendek, melainkan untuk membangun fondasi jangka panjang. Saya tidak datang untuk sekadar melatih pertandingan. Saya datang untuk membangun budaya, ujar Herdman dalam pernyataan perdananya. Langkah pertama Herdman adalah evaluasi menyeluruh. Ia ingin memahami karakter pemain lokal, pemain diaspora, serta dinamika internal tim. Ia juga menekankan pentingnya standar latihan internasional, mulai dari intensitas, nutrisi, pemulihan, hingga pendekatan psikologis. Dalam jangka pendek, Herdman menargetkan timnas Indonesia tampil kompetitif di FIFA Series 2026. Bukan sekadar hasil, tetapi performa yang mencerminkan identitas baru. Berani menekan, disiplin bertahan, dan cerdas membaca permainan. Dalam jangka menengah, ia ingin menciptakan jalur kesinambungan antara timnas senior U23 dan kelompok usia lainnya. Tidak ada lagi perbedaan filosofi bermain. Semua level akan berbicara dalam bahasa sepak bola yang sama. Berbeda dengan pelatih yang langsung bicara formasi, Herdman justru menekankan mentalitas. Ia percaya bahwa timnas Indonesia punya teknik,
tetapi sering runtuh karena tekanan mental, terutama saat bermain di laga besar. Herdman ingin pemain Indonesia terbiasa menghadapi tekanan, bukan menghindarinya. Ia menuntut pemain berani mengambil tanggung jawab, berani berduel, dan tidak takut membuat kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses. Yang tidak saya terima adalah kurangnya keberanian, tegasnya. Kedatangan Herdman disambut positif oleh para pemain timnas. Beberapa pemain senior menyebut Herdman sebagai sosok yang tegas, namun komunikatif. Mereka merasakan perubahan suasana sejak hari pertama latihan. Pemain-pemain muda melihat Herdman sebagai pelatih yang memberi kesempatan berdasarkan performa, bukan status. Ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di dalam tim. Beberapa pemain diaspora juga menyambut baik pendekatan profesional Herdman, terutama dalam hal detail, latihan, dan manajemen kebugaran. Dalam perkenalan resminya, Herdman tidak banyak berjanji soal trofi. Ia justru menekankan proses. Ia meminta publik Indonesia bersabar, tetapi juga menuntut dukungan penuh, baik saat tim menang maupun kalah. Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi saya menjanjikan kerja keras, kejujuran, dan arah yang jelas, ucapnya di hadapan media. Pernyataan itu mendapat tepuk tangan panjang. Bagi banyak pihak, inilah yang selama ini dirindukan, kejelasan visi. Para pengamat sepak bola nasional menilai penunjukan Herdman sebagai langkah realistis dan cerdas. Ia bukan pelatih dengan nama sensasional semata, tetapi pelatih dengan rekam jejak membangun tim dari nol. Pengamat menilai Herdman cocok dengan kondisi Indonesia yang sedang berada di fase transisi. Ia dinilai mampu mengelola ekspektasi publik sekaligus membangun fondasi yang kuat. Namun, beberapa pihak juga mengingatkan bahwa tantangan Herdman di Indonesia jauh lebih kompleks. Jadwal padat, tekanan supporter, serta kultur sepak bola yang sangat emosional. Kedatangan John Herdman membawa harapan baru. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal identitas timnas Indonesia. Publik ingin melihat tim yang berani, disiplin, dan punya arah jelas. Jika Herdman berhasil menerapkan filosofinya, timnas Indonesia bukan tidak mungkin menjadi kekuatan stabil di Asia Tenggara.